Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai UMKM Ayam BFC ARJ dan analisis SWOT-nya. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha Ayam BFC. Jadi, warung BFC Yasaka ARJ adalah sebuah warung makan yang bergerak di bidang jasa boga atau makanan. BFC Yasaka ini adalah makanan yang berupa ayam geprek, kemudian dihidangkan dengan minuman dari olahan es teh segar yang menjadi pendamping dari ayam geprek tersebut. Selanjutnya, visi dan misi. Visinya menjadikan usaha BFC Yasaka ARJ dikenal semua kalangan serta menjadikan usaha kecil yang memprioritaskan pelayanan serta kualitas. Nah, misinya menjadikan usaha BFC ARJ berkembang serta meningkatkan kuantiti karyawan. Selanjutnya, jenis dan macam-macam produk. Yang pertama itu paket 1 original, yang kedua paket 2 original, yang ketiga ayam geprek level 1, 2, dan 3, dan yang keempat olahan es teh. Selanjutnya ada bahan baku yang dibutuhkan. Di antaranya ada wajan penggorengan, sodet, mangkuk plastik, piring, gelas kaca, sendok dan garpu, kompor, tabung gas, cobek, saringan, panci, blender, dan magicom. Berikutnya yaitu kelebihan dan kelemahan produk. Kelebihannya yaitu mengandung protein, vitamin, dan mineral yang dihasilkan dari ayam. Yang kedua, mengandung bahan yang aman dan higienis. Dan yang ketiga, fresh. Selanjutnya kelemahan, yaitu adanya minyak yang mengandung lemak. Selanjutnya bab 5 aspek pemasaran. Analisis STP dan 4P. Dalam ilmu pemasaran, kita mengenal STP dan 4P sebagai strategi pemasaran produk ataupun jasa. STP adalah singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning. Sedangkan 4P adalah singkatan dari keempat unsur dalam marketing mix, yakni product, price, place, dan promotion. STP dan 4P akan selalu muncul dalam marketing mix apapun konteksnya. Analisis STP 1. Segmentation. Besarnya prospek BFC Yasaka atau ayam goreng olahan membuat produsen berupaya mengembangkan segmentasi dari ayam goreng olahan. Segmentasi tersebut mencakup dari segi usia maupun selera, sehingga bermunculan produk makanan ayam goreng olahan dengan berbagai pilihan sajian yang disesuaikan dengan selera dari segmentasi konsumen mereka. Sejalan dengan peningkatan permintaan ayam goreng olahan dan perkembangan teknologi yang semakin maju, produsen-produsen yang bergerak dalam usaha restoran terus melakukan inovasi untuk menambah keunggulan dari olahan produknya, sehingga produk mereka memiliki perbedaan yang nyata dibandingkan produk sejenis dengan tujuan menarik minat konsumen. Untuk itu, kepuasan atribut perlu ditingkatkan perusahaan untuk mempertahankan konsumen. Kedua, targeting. Tahap targeting di sini yaitu membidik kelompok konsumen yang akan kita sasarkan dalam usaha ayam geprek. Di sini saya membidik pasar konsumen orang dewasa, tetapi tidak dapat menutup kemungkinan jika produk ini dapat diterima oleh segala kalangan dan umur. Ketiga, positioning. Pokok bahasan dalam positioning adalah mengidentifikasi konsep positioning yang memungkinkan bagi masing-masing segmen sasaran dan memilih, mengembangkan, dan mengkomunikasikan konsep positioning yang dipilih. Pada produk Bapak Arjun yaitu BFC Yasaka dan ST ini memiliki kelebihan dalam bentuk penyajian yaitu makanan ayam geprek dengan minuman dari berbagai macam olahan teh. Yang biasanya pada saat menikmati ayam geprek hanya dengan segelas es teh saja, dengan penyajian yang seperti ini akan menambah nilai jual dan sensasi yang berbeda. Dengan yang dihasilkan dari pedasnya ayam geprek dan segarnya es teh dijamin rasanya tambah enak. Nah, selanjutnya itu selain STP dalam rangkaian proses marketing dikenal pula dengan identifikasi 4P, yaitu yang pertama produk. Nah, pertama-tama untuk masuk ke pasar kita harus memiliki produk yang bagus sesuai dengan target pasarnya. Kesempurnaan sebuah produk dinilai konsumen melalui komposisi produk yang dimiliki. Nah, yang kedua itu price. Produk juga harus memiliki harga yang sesuai dengan target pasar. Setelah menetapkan produk selanjutnya, perusahaan akan
menetapkan harga untuk produk tersebut agar memiliki nilai jual atau nilai tukar. Nah, ayam geprek dan susu menetapkan harga untuk makanan, harganya berkisar antara 15.000 sampai 20.000 per porsinya. Sedangkan untuk minuman berkisar antara 5.000 sampai 12.000 per gelas. Nah, yang ketiga itu place. Lokasi atau tempat yang kita masuki juga menentukan keberhasilan menggarap target pasar. Tempat yang menarik bagi konsumen adalah tempat yang paling strategis, menyenangkan, dan efisien. Nah, keempat itu promotion. Yang ketiga P yang lainnya tak akan berarti tanpa promosi, yakni mengkomunikasikan produk kita kepada target pasar. Promosi yang Bapak Arjun lakukan adalah menggunakan dua strategi pemasaran, yaitu secara offline dan online. Menggunakan strategi pemasaran secara offline yaitu dengan mulut ke mulut penyebaran brosur-brosur. Nah, menggunakan strategi secara online yaitu menjadikan media sosial sebagai tempat pemasaran, mengiklankan produk kami di sebuah akun di media sosial. Faktor kompetitif. Setiap kegiatan untuk melalui usaha harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing yang melalui analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi. Pertama, strength atau kekuatan. Untuk bisnis ayam geprek ini sendiri masih cukup memiliki peluang besar untuk menarik perhatian para konsumen karena saat ini makanan ini sedang tren dan sedang digemari oleh banyak konsumen. 2. Weakness atau kelemahan. Ayam geprek crispy yang digoreng menggunakan minyak goreng yang terkadang dihindari karena mengandung banyak lemak. 3. Opportunity atau peluang yang ada dalam bisnis warung BFC atau Yasa, KRJ, dan ST ini antara lain bahan bakunya mudah di pasar tradisional. Dengan daya inovatif dan kreatif memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. Threat atau ancaman. Banyak pesaing bisnis ayam geprek dengan inovasi yang terbaru yang saat ini banyak berada di Bali sendiri, dan harga cabai yang menjadi bahan baku utama warung ini harganya sering tidak seimbang. Baik, selanjutnya cara mengetahui posisi kuadran produk ayam BFC berdasarkan analisis SWOT. Untuk memberikan gambaran jelas tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman produk ayam BFC dalam setiap kuartal, kita dapat menggunakan tabel kuartal yang mencakup penentuan yang teratur dan evaluasi menyeluruh. Setiap kuartal, perusahaan harus melakukan evaluasi kinerja produk berdasarkan data penjualan, umpan balik pelanggan, dan tren pasar. Pembaharuan tabel harus mencakup langkah-langkah strategis yang diambil untuk memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman. Melibatkan tim lintas fungsi dalam diskusi dan perencanaan strategis untuk memastikan pemahaman yang holistik dan solusi yang beragam. Selanjutnya, pembahasan dan pemantauan yang teratur ini akan memberikan pandangan yang mendalam tentang dinamika produk ayam BFC setiap kuartal, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Berikut adalah contoh tabel dengan bobot masing-masing poin. Baik, strategi untuk cuci. Pertama, kualitas bahan berkualitas. Keempat, distribusi yang efisien. 3, branding yang kuat. Buatnya 2, hubungan pelanggan yang baik. Buatnya 1. Jadi total pada strategi
integrity bobotnya yakni 10. Adapun kuesioner yang pertama pertanyaannya itu adalah apakah pelayanan saat pemesanan ayam BFC memuaskan? Yang kedua, apakah proses pendistribusian produk ayam BFC efisien? Ketiga, apakah harga ayam BFC sesuai dengan kualitasnya? Yang keempat, seberapa sering Anda mengonsumsi ayam BFC dalam sebulan? Hasil kuesioner pertanyaan. Nah, di sini ada jumlah pertanyaannya ini 4 dan isi kuesionernya ada 4 pula. Nah, di kolom pertama itu pertanyaan pertama kuesioner dari Aryan 4 dan Evi 3, Iksan 2, Reski 3. Hasilnya 12. Nah, langsung saja kan di sini sudah terlihat bahwa kuesionernya tuh ada 4. Nah, skornya pun di sini sudah tertulis. Jadi langsung saja total bobotnya dibagi dengan jumlah responden. Begini. 12 dibagi 4. 12-nya itu adalah total bobot dan 4 itu adalah jumlah pertanyaan. Jadi 12 dibagi 4 yakni 3. 10 dibagi 4 2,5. 10 dibagi 4 2,5. Nah, yang terakhir 4 dibagi 8 4 ya. 8 dibagi 4 yakni 2. Jadi totalnya 10. Nah, adapun kategori strength, opportunity, weakness, strength. Nah, rumusnya S dikurang W dibagi 2. Jadi strength-nya itu 10, weakness-nya itu 7. Jadi 10 dikurang 7 sama dengan 3. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Adapun yang kedua O dikurang T, yaitu opportunity dikurang trends, yang dimana opportunity-nya itu 9 dan trendnya itu adalah 5. Jadi 9 dikurang 5 yakni 4. 4 dibagi 2 yakni 2. Baik, adapun tahap akhir dari analisis SWOT yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu bagian vertikal, sumbu Y itu bagian horizontal yang menggaris lurus ke atas. Nah, di sini bagian sumbu X ini adalah eksternal pada perusahaan ataupun perusahaan lah. Nah, bagian Y ini bagian internal. Nah, jika digambarkan pada peluang, jika perusahaan tersebut berada pada peluang dan kekuatan, yaitu pada bagian pertama, maka perusahaan tersebut akan mengalami kemajuan yang sangat besar karena peluang dan kekuatannya sangatlah besar, sehingga dia akan memakai strategi agresif. Nah, di bagian kedua itu di bagian ketiga, yaitu pada kekuatan dan ancaman. Jika produknya memiliki kekuatan yang sangat besar, dia pun memiliki ancaman yang sangat besar pula. Dia akan melakukan strategi pada diversifikasi. Nah, pada bagian ancaman dan
ancaman dan di bagian ancaman dan kelemahan yaitu ancaman dan kelemahan ketika dia memiliki ancaman yang sangat besar, dia memiliki juga kelemahan yang sangat besar. Nah, jika digambarkan maka produknya tersebut sangatlah melemah dan ancamannya pun banyak. Jadi dia akan melakukan strategi defensif. Nah, di bagian terakhir yakni kelemahan dan peluang. Dia berada pada kelemahan dan peluang. Di sini dia memiliki peluang juga dan memiliki kelemahan. Maka perusahaan tersebut akan melakukan strategi turn around. Jadi ketika kita lihat perusahaan BFC dia berada pada jadi ketika kita simpulkan, kita kaitkan pada perusahaan BFC, dia berada pada yang pertama, titik yang pertama yaitu strategi agresif. Dia memiliki peluang dan memiliki kekuatan pula. Terima kasih.